Halo semua, aku bakal kasih tahu kamu tentang sesuatu yang bisa menghambat kesuksesanmu, yaitu mental miskin. Kamu mungkin pernah mendengar istilah ini, tapi apakah kamu tahu apa itu mental miskin dan bagaimana cara menghancurkannya? Jika tidak, maka video ini sangat penting untuk kamu. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel aku untuk mendapatkan konten-konten yang bermanfaat dan menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai. Aku bakal jelaskan apa itu mental miskin, dan kamu akan terkejut karena ini adalah pola pikir yang banyak orang miliki tanpa sadar. Mental miskin adalah cara berpikir yang terfokus pada kekurangan, ketidakcukupan, dan kemiskinan. Orang dengan mental miskin cenderung memiliki persepsi yang negatif tentang diri mereka sendiri, tentang orang lain, dan tentang dunia sekitar. Kamu mungkin pernah bertemu dengan orang yang selalu mengeluh tentang hidup mereka, tentang betapa sulitnya mencari uang, tentang betapa tidak adilnya dunia, dan tentang betapa mereka tidak beruntung. Mereka mungkin selalu berpikir bahwa mereka tidak cukup baik, tidak cukup pintar, atau tidak cukup berbakat. Itu adalah contoh dari mental miskin. Mental miskin bukan hanya tentang keuangan, tapi juga tentang cara berpikir yang terbatas. Orang dengan mental miskin cenderung memiliki batasan-batasan yang tidak perlu, seperti aku tidak bisa melakukan itu, aku tidak cukup baik untuk itu, atau aku tidak memiliki kemampuan untuk itu. Mereka mungkin juga memiliki rasa takut yang berlebihan, seperti takut gagal, takut tidak cukup, atau takut tidak dapat mencapai tujuan. Mental miskin juga dapat mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Orang dengan mental miskin cenderung memiliki kesulitan untuk mempercayai orang lain, karena mereka berpikir bahwa orang lain tidak akan membantu mereka, atau bahwa orang lain hanya ingin menipu mereka. Mereka mungkin juga memiliki kesulitan untuk menerima bantuan dari orang lain, karena mereka merasa bahwa mereka tidak layak untuk dibantu. Aku ingin kamu tahu bahwa mental miskin bukanlah sesuatu yang kita miliki sejak lahir. Mental miskin adalah pola pikir yang kita pelajari dari pengalaman kita, dari lingkungan kita, dan dari orang-orang yang kita temui. Jadi, itu berarti bahwa mental miskin dapat diubah, dapat dihilangkan, dan dapat digantikan dengan pola pikir yang lebih positif dan lebih sehat. Kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana aku tahu jika aku memiliki mental miskin? Atau bagaimana aku tahu jika aku sedang berpikir dengan mental miskin? Aku akan memberitahu kamu beberapa tanda-tanda yang umum dari mental miskin. Seperti selalu mengeluh, selalu merasa tidak cukup, atau selalu memiliki rasa takut yang berlebihan. Jika kamu mengenali diri kamu sendiri dalam tanda-tanda tersebut, maka itu berarti bahwa kamu mungkin memiliki mental miskin. Tapi jangan khawatir, karena kita dapat bekerja sama untuk menghilangkan mental miskin dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih positif dan lebih sehat. Setelah kita membahas tentang apa itu mental miskin, sekarang mari kita lanjut ke bagian yang lebih penting, yaitu 7 pola pikir mental miskin yang harus dihancurkan. Kamu perlu tahu bahwa pola pikir ini dapat menghambat kesuksesanmu dan membuatmu terjebak dalam kemiskinan, baik itu kemiskinan materi maupun kemiskinan pikiran. Pola pikir saya tidak cukup baik. Kamu mungkin sering berpikir bahwa kamu tidak cukup baik, tidak cukup pintar, atau tidak cukup berani. Pola pikir ini dapat membuatmu merasa tidak percaya diri dan tidak memiliki motivasi untuk mencapai tujuanmu. Nah, aku bakal kasih tahu kamu. Kamu bisa menghancurkan pola pikir ini dengan memfokuskan pada kelebihanmu dan mengembangkan kemampuanmu. 2. Pola pikir saya tidak berhak. Jika kamu selalu berpikir bahwa kamu tidak berhak mendapatkan kesuksesan atau kebahagiaan, maka kamu tidak akan pernah mencapainya.
Pola pikir ini dapat membuatmu merasa tidak layak dan tidak memiliki hak untuk menikmati hidup. Kamu bisa coba menggantinya dengan pola pikir yang lebih positif, seperti saya berhak mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. 3. Pola pikir saya selalu gagal. Kamu mungkin pernah mengalami kegagalan, tapi itu tidak berarti kamu selalu akan gagal. Pola pikir ini dapat membuatmu merasa putus asa dan tidak memiliki motivasi untuk mencoba lagi. Nah, aku ingin kamu tahu bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh. Kamu bisa menghancurkan pola pikir ini dengan memfokuskan pada pelajaran yang dapat dipetik dari kegagalanmu. 4. Pola pikir saya tidak bisa. Jika kamu selalu berpikir bahwa kamu tidak bisa melakukan sesuatu, maka kamu tidak akan pernah mencobanya. Pola pikir ini dapat membuatmu merasa tidak percaya diri dan tidak memiliki kemampuan untuk mencapai tujuanmu. Kamu bisa coba menggantinya dengan pola pikir yang lebih positif, seperti saya bisa melakukan apa saja jika saya mau mencoba. 5. Pola pikir saya harus selalu benar. Kamu mungkin pernah merasa bahwa kamu harus selalu benar dan tidak boleh membuat kesalahan. Pola pikir ini dapat membuatmu merasa tidak memiliki kebebasan untuk mencoba dan membuat kesalahan. Nah, aku ingin kamu tahu bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh. Kamu bisa menghancurkan pola pikir ini dengan memfokuskan pada proses belajar dan tumbuh, bukan pada hasilnya. 6. Pola pikir, saya tidak punya waktu. Jika kamu selalu berpikir bahwa kamu tidak memiliki waktu untuk melakukan sesuatu, maka kamu tidak akan pernah melakukannya. Pola pikir ini dapat membuatmu merasa tidak memiliki kontrol atas hidupmu dan tidak memiliki waktu untuk mengejar tujuanmu. Kamu bisa coba menggantinya dengan pola pikir yang lebih positif, seperti saya memiliki waktu untuk melakukan apa saja yang saya inginkan. 7. Pola pikir saya harus selalu mengkhawatirkan masa depan. Kamu mungkin pernah merasa bahwa kamu harus selalu mengkhawatirkan masa depan dan tidak boleh menikmati hidup di saat ini. Pola pikir ini dapat membuatmu merasa tidak memiliki kebebasan untuk menikmati hidup dan tidak memiliki kontrol atas hidupmu. Nah, aku ingin kamu tahu bahwa kamu bisa menghancurkan pola pikir ini dengan memfokuskan pada saat ini dan menikmati hidup di saat ini. Itulah 7 pola pikir mental miskin yang harus dihancurkan. Kamu bisa coba menggantinya dengan pola pikir yang lebih positif dan sehat, sehingga kamu bisa mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang kamu inginkan. Ingat, pola pikirmu dapat mempengaruhi hidupmu. Jadi, pastikan kamu memiliki pola pikir yang positif dan sehat. Setelah kita membahas tentang 7 pola pikir mental miskin yang harus dihancurkan, sekarang mari kita lanjut ke bahaya warisan mental miskin. Kamu mungkin pernah bertanya-tanya, mengapa beberapa orang sulit untuk keluar dari kemiskinan dan mencapai kesuksesan, meskipun mereka memiliki kemampuan dan potensi yang besar? Jawabannya terletak pada warisan mental miskin yang mereka terima dari lingkungan sekitar, keluarga, atau pengalaman hidup mereka. Warisan mental miskin ini dapat berupa pola pikir negatif, kepercayaan yang salah, dan perilaku yang tidak sehat yang diteruskan dari generasi ke generasi. Ketika kamu mewarisi pola pikir mental miskin, kamu akan cenderung memiliki persepsi yang salah tentang diri sendiri, dunia sekitar, dan kemampuan kamu. Misalnya, jika kamu dibesarkan dalam lingkungan yang miskin dan orang tua kamu selalu mengeluh tentang kekurangan uang, kamu mungkin akan memiliki kepercayaan bahwa uang itu langka dan sulit didapatkan. Ini akan membuat kamu memiliki pola pikir yang terfokus pada kekurangan dan kemiskinan, sehingga kamu akan sulit untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Selain itu, warisan mental miskin juga dapat mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Ketika kamu memiliki pola pikir negatif dan kepercayaan yang salah, kamu akan cenderung memiliki hubungan yang tidak sehat dengan orang lain, seperti hubungan yang penuh konflik,
ketidakpercayaan, dan kesalahpahaman. Oleh karena itu, penting bagi kamu untuk menyadari warisan mental miskin yang kamu terima dan mengambil langkah-langkah untuk menghilangkannya. Kamu bisa mulai dengan mengenali pola pikir negatif dan kepercayaan yang salah yang kamu miliki. Kemudian, menggantinya dengan pola pikir yang lebih positif dan sehat. Misalnya, kamu bisa mengganti kepercayaan bahwa uang itu langka dengan kepercayaan bahwa uang itu melimpah dan dapat didapatkan dengan kerja keras dan ketekunan. Dengan menghilangkan warisan mental miskin, kamu akan dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan yang diinginkan, serta memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain. Jadi, aku bakal kasih tahu kamu beberapa tips tentang bagaimana menghilangkan warisan mental miskin dalam video-video selanjutnya. Tetap simak dan jangan lewatkan tips-tips yang bermanfaat ini. Setelah kita membahas tentang bahaya warisan mental miskin, sekarang mari kita lanjut ke cara menghancurkannya. Berikut adalah 5 langkah konkret yang bisa kamu lakukan untuk menghancurkan mental miskin dan mencapai kesuksesan yang diinginkan. Langkah pertama adalah mengenali dan menerima diri sendiri. Kamu harus menyadari bahwa mental miskin adalah pola pikir yang dapat diubah dan dihilangkan. Jangan ragu untuk mengakui kelemahan dan kekuranganmu, karena itu adalah langkah pertama untuk memperbaikinya. Kamu bisa mulai dengan membuat daftar kelebihan dan kekuranganmu, lalu mulai fokus pada kelebihanmu dan mengembangkannya. Langkah kedua adalah mengubah pola pikir negatif. Kamu harus menyadari bahwa pola pikir negatif dapat mempengaruhi persepsi diri dan hubungan dengan orang lain. Jangan biarkan pikiran negatif menguasai dirimu, karena itu dapat membuatmu merasa tidak cukup dan tidak berhak. Kamu bisa mulai dengan menggantikan pikiran negatif dengan pikiran positif, seperti "aku bisa" atau "aku berhak". Ulangi kalimat-kalimat positif ini setiap hari untuk memperkuat pola pikir positifmu. Langkah ketiga adalah membangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Kamu harus menyadari bahwa kamu memiliki kemampuan dan kelebihan yang unik, dan itu membuatmu berharga. Jangan ragu untuk mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru, karena itu dapat membantumu membangun kepercayaan diri. Kamu bisa mulai dengan melakukan hal-hal kecil yang membuatmu merasa percaya diri, seperti berbicara di depan umum atau mengambil keputusan yang sulit. Langkah keempat adalah mengembangkan kemampuan dan keterampilan. Kamu harus menyadari bahwa kemampuan dan keterampilanmu dapat membantumu mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Jangan ragu untuk belajar dan mengembangkan kemampuanmu, karena itu dapat membantumu meningkatkan kepercayaan diri dan mencapai tujuanmu. Kamu bisa mulai dengan mengambil kursus atau pelatihan yang relevan dengan minatmu, atau membaca buku-buku yang dapat membantumu meningkatkan kemampuanmu. Langkah kelima adalah membangun jaringan dan komunitas. Jaringan dan komunitas dapat membantumu mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Kamu harus menyadari bahwa kamu tidak sendirian, dan ada banyak orang yang dapat membantumu mencapai tujuanmu. Jangan ragu untuk bergabung dengan komunitas atau jaringan yang relevan dengan minatmu, karena itu dapat membantumu membangun kepercayaan diri dan mencapai kesuksesan. Kamu bisa mulai dengan menghadiri acara-acara yang relevan dengan minatmu atau bergabung dengan grup-grup online yang dapat membantumu membangun jaringan. Jadi, itu dia penjelasan tentang 7 pola pikir mental miskin yang menghambat kesuksesan. Aku harap kamu bisa mengambil kesimpulan yang bermanfaat dari video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel aku untuk mendapatkan konten-konten yang bermanfaat dan menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.